Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my class. With me Mrs. Windy and today we are going to study Bahasa Inggris kelas 8 semester 2 ya. Tapi kita akan belajar chapter 8, What are you doing? You can take a look at on your textbook when English rings the bell, page 101. And our teaching objectives today is that to communicate states or events in progress, to share information. Jadi pada bab ini kita akan fokus pada kejadian-kejadian yang sedang berlangsung untuk saling memberikan informasi. Oke, bicara tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, tentu kita akan mempelajari tentang present continuous tense. Kalian bisa lihat di sentence patterns ada subject plus auxiliary be plus verb ing. Di sini kalian bisa melihat kalau subjeknya itu I, pasti auxiliary be-nya adalah am. Kemudian you, we, they, kita akan pakai to be are. Kemudian she, he, it, kita akan pakai to be is. Dan di sini Bu ini hanya ambil contoh kata working yang berasal dari kata work. Kemudian kita tambahi dengan ing karena kita sedang membicarakan tentang present continuous. Satu hal lagi yang perlu kalian ingat adalah penggunaan keterangan waktu now yang artinya sekarang. Oke anak-anak, look at that picture. You can see ada beberapa anak yang sedang melakukan beberapa aktivitas ya. Kalian bisa melihat ada yang sedang sweeping the floor, yaitu menyapu lantai. Kemudian ada juga yang lagi mopping the floor atau sedang mengepel. Kemudian ada juga yang sedang menata buku dan membuang sampah. Kalian bisa melihatnya di buku paket kalian. Okay, let's move on to page 104. You can see in the table, kalian punya 3 bagian di tabel tersebut yang meliputi dari place, yaitu tempat, kemudian ada person atau subjeknya ya, atau orangnya, kemudian ada activitiesnya. Kalian disuruh menuliskan 10 aktivitas yang sedang berlangsung di sekitar kalian. Tetapi untuk memudahkan pengerjaannya, ikuti saja pattern dari Bu Indi ya, itu lebih mudah dan lebih gampang. Jadi yang pertama kalian menuliskan personnya terlebih dahulu saja biar mudah. Kemudian baru auxiliary be-nya atau kita tulis activitiesnya dulu, baru place atau tempatnya. For example, Bu Indi kasih contoh ya. Rina is reading a book in the library. Jadi subjeknya dulu Rina, kemudian activitiesnya apa sih? Reading a book, membaca buku. Di mana? Baru disebutkan tempatnya. Oke? Setelah kalian mengerjakan tabel di halaman 104, kalian akan diminta untuk menuliskan kalimat lengkapnya di halaman 105. Caranya seperti yang Bu Indi ajari tadi ya. Jadi susun seperti ini ya. Subjeknya, kemudian to be-nya apa, lalu kata kerja dan tempat terjadinya. Oke, can you do that? Nice. Di sini Bu Indi kasih contoh beberapa kalimat ya. Nanti kalian bisa mencari kegiatan yang lainnya. Oke, let's move on. We will play the roles of the speakers here dan kita akan fokus pada pertanyaan what are you doing? Yang artinya apa yang sedang kamu lakukan. Di situ kalian bisa lihat ada dialog what are you doing, Udin? Kemudian Udin menjawab I'm doing my math homework for tomorrow. Sedang mengerjakan PR matematika untuk besok. Oke, let's move on to page 108. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are playing congklak. Kita garis bawahi ya penggunaan verb ing dan to be yang dipilih harus sesuai dengan subjeknya. Oke, masih di halaman 108 ada pertanyaan what is Siti reading? Siti sedang baca apa sih? Dan jawabannya adalah she is reading Goldilocks. Dia sedang membaca Goldilocks. Oke, students, kalian lihat sekarang di halaman 109. Di situ ada tabel ya anak-anak, ada pertanyaan dan jawaban. So there is a questions and answers. Kalian bisa berlatih dengan teman kalian terlebih dahulu dengan pronunciation yang benar tentunya ya. Setelah itu kalian bisa bertanya jawab dengan teman kalian, tapi jangan lihat teksnya lagi supaya kalian bisa lebih paham dan bisa praktek dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Yang perlu kalian ingat adalah penggunaan auxiliary dan penggunaan verb ing-nya ya, karena kita masih berbicara tentang present continuous tense. Okay students, after you hear about my explanation, tentu kalian sudah paham ya. It's time for you to have the task. Let's write. Ayo kita menulis di halaman 110. Kalian ada tugas ya. Di situ ada contoh, what is Marcel doing? Marcel is chatting with the Dino. Ada pertanyaan dan jawaban. Kalian diminta membuat pertanyaan dan jawaban seperti itu, tetapi Bu Indi hanya minta kalian menuliskan 5 questions and answer saja ya. Kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di sekitar kalian. Tentang apa Bu? Bebas. Yang jelas yang sedang berlangsung saat kalian menulisnya. Oke? Oke, now look at that slide. Kalian bisa melihat di sini ada siswa yang sedang bercakap-cakap gitu ya bersama temannya. Tetapi kok nggak ada tulisan what are you doing, ma'am? Ya, karena kita akan belajar tentang interrogative sentence yang sebentar lagi akan kita pelajari. Di sini ada questions. Is she studying for the English test? No, she's not. She's studying for the math test. Jadi ada pertanyaan yang nanti bisa dijawab dengan yes, no questions seperti yang ada di slide berikutnya ya. Tanya lagi, are you telling them the funny story? Kita akan garis bawahi kata are you telling. Ada auxiliary be di depan, kemudian ada juga verb ing-nya ya. Kemudian dia menjawab yes, I am. I pasangannya seperti tadi ya, sudah dijelaskan harus pakai auxiliary am. Kemudian yang di bawahnya lagi ada juga pertanyaan, are they talking about us? No, I don't think so. Jadi jawabannya bisa optional ya, bisa yes atau no, karena dalam interrogative sentence ini kita hanya berpacu pada yes no question saja. Ada tabel yang berisi pertanyaan dan jawaban. Nah, ini kita akan mempelajari tentang interrogative sentence-nya. Di sini Bu Indi sudah menuliskan sentence pattern-nya. Jadi berbeda ya dengan sentence patterns yang ada di awal, karena ini adalah interrogative sentence atau kalimat tanya ya, untuk menanyakan yes atau no. Jadi berbentuk kalimat tanya. Pattern-nya adalah to be harus diletakkan di depan, kemudian baru subjek, baru verb ing-nya. Sangat mudah bukan? Nanti kalian bisa mengaplikasikannya bersama teman-teman kalian. Nah, kalian bisa lihat di halaman selanjutnya, di situ ada beberapa gambar. Dan nomor 1, 2, 3 sudah dikerjakan untuk kalian. So you just do the rest. Oke anak-anak, look at that slide again. Kalian bisa melihat gambar apa sih itu? Yes, karena sedang mencuci sepedanya ya. Jadi kita bisa membuat questions and answer atau pertanyaan dan jawaban seperti ini. Is he washing his bike? Kemudian jawabannya adalah yes, yes. Baik anak-anak, sebenarnya itu tadi hanya contoh dari Bu Indi ya. Kalian bisa membuat kalimat kalian sendiri dan itu bebas ya, sesuai dengan kreatif kalian masing-masing. Di sini Bu Indi hanya ngasih contoh untuk question and answer supaya kalian punya gambaran. Contohnya yang ada di slide berikut ini, kalian bisa menanyakan seperti ini. Is she planting the flowers? Ada jawabannya enggak ya? Oke, kalian bisa menuliskan no, she's watering the flower. Dia sedang menyiram bunga. Oke, for the next picture, you may ask, is she returning the book? Apakah dia sedang mengembalikan buku gitu ya? Jawabannya adalah yes, yes. Oke, for the next picture, kalian bisa lihat ada anak-anak sedang duduk ya. Jadi kalian bisa menanyakan, are they sitting on a chair? Yes, they are. Karena pertanyaannya pakai are they ya, jadi jawabannya ya yes, they are. Harus sesuai dengan question-nya. Jadi kalian harus hati-hati dalam penggunaan auxiliary dan subject-nya. Now look at the picture for this one. Kita bisa bertanya seperti ini. Is he riding a car? Benar nggak sih dia lagi mengendarai mobil? Tentu tidak kan? Kalian bisa menjawabnya no, it's not.
He is riding a motorcycle. Oke, next picture. Kita bisa bertanya kan? Is he cooking? Jawabannya mudah ya. Yes, he is. Gitu aja sudah selesai. Atau kalian bisa menjawabnya yes, he is cooking. That's nice. Kemudian kita bisa menanyakan untuk gambar selanjutnya. Is he mopping the floor? No, he is not. He is sweeping the floor. Karena dia tidak sedang mengepel ya anak-anak ya, tapi dia sedang menyapu lantai. Oke, next picture. You can see ada ibu dan anaknya ya. Lagi ngapain ya anak-anak ya? Oke, kalau kalian jawab sedang makan, kalian bisa menanyakan are they eating? Apakah mereka sedang makan? Jika iya, kalian langsung bisa menjawabnya yes they are. Oke, for the next slide, are they playing? Kalau kalian mengira mereka sedang bermain, ya jawab aja yes they are. Okay, I think that's it's our class today. Bu ini harap kalian bisa mengerti dan memahami penggunaan present continuous tense ini. Yang perlu diingat adalah penggunaan verb in dan auxiliary-nya karena kita sedang membicarakan tentang kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu. Okay, students, so I think that's it. See you on my next channel. Bye-bye.